market ini resmi bear market atau enggak ya, tapi seharusnya emang sudah hampir dipastikan ya 99% guys ya, 99% market akan menunjukkan ya bear market. Kenapa dok kok bear market? Ya karena candlenya ya atau chartnya harganya sudah di bawah harga WMA 50 guys ya, 2 minggu berturut-turut. Kalau misalkan ya weekly close di bawah ya MA 50 itu berarti resmi bear market guys ya. Oke, kita langsung aja membahas marketnya gimana ya. Oke, ini selalu live chatnya nggak tersedia ya guys ya, padahal udah ini loh, udah ada ya awalnya ya. Oke, let's go. Ini suara aman ya, suara aman guys ya, suara aman ya. Oke, sapa-sapa dulu ya. Suara kecil, iya, hujan, hujan guys. Suara kecil ya. Hujan di sini. Jadi ya suaranya mungkin agak aneh ya. Sini suaranya gimana guys? Kecil ya. Oke, ya harap harap maklum ya guys ya. Di sini hujan kenceng banget guys. Oke, selamat pagi, pagi dok ya. Hilal Kamaludin, welcome ya. Joni Gunawan, Ivan Varian, suara kecil ya. Yang lainnya gimana guys? Aman nggak? Suaranya masih masih bisa kedengaran nggak? Ini soalnya hujan guys ya, hujan. Oke, Snoopy, Snoopy welcome. Bukan pagi ya ini ya, udah malam guys ya. Sampai nggak bisa membedakan antara malam dan juga pagi guys ya. Snoopy ya, Bang Snoopy. Apa karena rungkat guys ya? Rungkat jadi otaknya stres, nggak bisa membedakan malam sama pagi. Oke, let's go. Langsung kita ke CMC ya, Crypto Fear and Greed Index. Ini adalah 10 guys ya, di 10. 10 adalah angka terendah guys sepanjang usia. Enggak ya. Ini di sini eh ya 2 tahun terakhir lah ya. 2 tahun terakhir sekarang itu adalah yang paling rendah guys ya. Bahkan dia melebihi ya ini ya. Kalian lihat di sini ya. Yearly low ya, yearly low itu adalah sekarang ya, extreme fear ya. Yearly high and yearly low ya di sini ya. Paling extreme fear adalah sekarang ya. Ini adalah pasar yang kita nggak tahu harus gimana lagi ya. Kita nggak pernah mengalami indeks kripto itu yang sebegitu menakutkannya guys ya. Nggak pernah kita sebearish ini ya. Walaupun kita tahu sendiri ya di sini ya. Kita ini ya. Nah, gini ya. Kelihatan ya di sini ya. Nah, pada saat tarif terdapat tarif itu max pain-nya ya atau max extreme fear-nya itu di angka 15. Ya, extreme fear di angka 15 itu udah paling junam lah guys. Tapi sekarang 10 ya. Ini market sudah sangat ketakutan banget ya guys ya. Ketakutan banget. Para long itu sudah dibabat habis ya. Banyak banget yang rugi ya di siklus kali ini adalah siklus terburuk menurutku ya dan sangat susah banget ya di sini ya. Jadi kalau kalian merasa minus ya wajar ya karena 90% trader ya bahkan 95 ke atas trader ya short term holder yang ngehold ya. Ini Bitcoin aja ya, baru Bitcoin ya. Yang ngehold Bitcoin 155 hari ke belakang ya. 155 hari ke belakang itu lebih dari 90% guys ya. 95% itu loss, dalam keadaan loss. Kalian bayangkan ya, di market kripto ini semuanya loss ya, 95% guys ya. Dan itu ada datanya. Mungkin di live kemarin ya, live minggu kemarin udah tak tunjukin datanya ya. 95% loss ya. Jadi kalian nggak sendirian ya. Kalian adalah kaum ya kayak kaum mayoritas guys ya. Gitu. Jadi jangan sedih. Ya emang marketnya emang lagi sangat susah sekali untuk dianalisa guys ya. Yang bisa kita lakukan adalah ya tetap semangat ya, tetap kerja dan kita harus punya dana cadangan untuk serok ya. Serok karena ada kemungkinan di tahun 2026 ya, Q3, Q4 kita akan mulai bouncing guys ya. Mulai bottoming kemudian bouncing tuh di area situ ya. Tuh, jadi kita harus niat kerja kemudian sebagian dana kita itu langsung disisihkan ke Bitcoin ya guys ya. Langsung kita belikan, misalkan kita gaji ya, gaji misalkan gede banget ya di sini ya. Gaji ya. Gaji 5 juta gitu ya. Oke. Apalagi kita masih belum menikah ya, belum menikah habis gitu masih mahasiswa, masih sendiri. Gaji 5 juta ya udah
2 juta langsung ya, langsung masuk BTC guys ya, BTC. Kita harus wajib serok BTC terus. Kita nggak boleh mengulangi season ini ya, cycle ini ya. Altcoin hancur guys ya, altcoin hancur. Ini adalah siklus terburuk sepanjang sejarah guys ya. Itu 2 juta langsung masuk BTC, 3 juta untuk hidup ya, untuk hidup. Atau kalau misalkan kalian frugal living ya, frugal. Kalau misalkan kalian frugal ya udah ya, 4 juta ya, 4 juta masuk BTC. 1 jutanya buat apa? 1 jutanya buat apa ya? 1 jutanya buat kos-kosan ya, kos-kosan, terus puasa guys ya, puasa. Puasa selama 1 bulan guys ya, kalian jadi ini guys, jadi biksu guys ya, puasa 1 bulan guys. Nah ini BTC-nya dapat banyak tapi langsung ini guys, langsung masuk rumah sakit guys. Langsung masuk rumah sakit ya kalian ya. Jangan ya, jangan ya, jangan seperti ini ya. Kalau aku sendiri emang frugal sebenarnya, termasuk frugal living ya. Untuk pemasukan, income dan pengeluarannya itu sangat jauh sekali ya guys ya. Mungkin aku 70-80% ya itu bisa masuk ke investasi ya kalau aku pribadi. Tapi kalau misalkan kalian belum terbiasa dengan itu ya jangan ya. Itu aku bisa 70-80% ya. 80% itu langsung masuk ke invest guys ya, ke investasi. 20%-nya untuk makan ya, makan aja seharusnya ya. Untuk makan aja karena untuk entertainment itu jarang banget ya. Entertainment juga jarang, liburan juga jarang ya. Jadi ya frugal living guys ya. Demi masa depan yang cerah ya. Oke. Ini extreme fear ya. Extreme fear 10 adalah yang paling rendah ya. Bahkan kita nggak pernah ya untuk weekly ya. Weekly itu turun terus selama 7 minggu berturut-turut. Nggak ada reboundnya, itu nggak pernah ya. Nggak pernah sama sekali ya. Jadi emang aku kadang itu mangkel guys ya, bener-bener mangkel. Tragedi 10-10 itu akan aku inget sampai seumur hidup guys ya. Bahkan keturunanku ya, keturunanku, cucuku bakalan aku inget-inget ya. Dulu ya kakek itu tanggal 10/10/2025 itu ada kejadian manipulasi Bitcoin yang sangat parah gitu ya. Itu bakalan aku ceritakan guys ya. Oke, very very fear. Kedengeran ya tapi kedengeran ya. Oke, next kita ke mana guys? Oke, ke harga ya, ke harga Bitcoin. Bitcoin tadi sempat naik ya, tapi kalian harus ingat ya. Sekarang hari apa ya? Sekarang hari apa, Bang Snoopy ya? Kayaknya kalau misalkan Bang Snoopy sepertinya sekarang hari Rabu ya kan? Bang Snoopy ya. Oke, kalian lihat sekarang ya. Sekarang itu adalah weekend ya, weekend yang mana volume itu adalah gila guys. Ini ya, kalian bisa ngelihat di sini. Kelihatan nggak guys di bawah situ ya? Kalau misalkan nggak kelihatan tak tulis guys ya di sini ya. Volumenya ya, volume dari BTC itu BTC atau kripto? Kripto guys ya, sorry. Volume dari kripto itu minus ya, minus 58% guys ya. Jadi banyak orang yang udah capek, kemudian liquidity-nya tuh sudah kering juga, kering kerontang ya. Yang cuan itu siapa guys? Yang cuan itu adalah CZ sama Trump ya. Walaupun di berita kan ada Trump itu mengalami kerugian ya di sahamnya ya. Tapi ya dia tetap cuan gede guys ya. Oke, weekend ya. Weekend itu rawan manipulasi ya. Manipulasi. Kenapa kok rawan manipulasi? Karena volumenya tuh minus 58% ya. Kita bisa melihat di sini Bitcoin ya. Bitcoin harganya sempat ke 86.000 guys ya. 86.000 tadi. Bener nggak? Kita lihat di sini ya 86.300, 86.500 ya. Jadi dari harga 80.000 ya kemarin ya. Dan itu adalah flash ya, flash crash ya kemarin ya. Yang di 86.000, 80.000, sorry. Ini ya. Di 80 ribuan ya, itu cepat banget langsung mantul sehingga bisa naik ya sekarang ya. Cuman ya kalian bisa bisa lihat sendiri ya kan. Untuk harga sekarang itu manipulasi guys ya. Dan kalian juga pandangannya sekarang udah berbeda. Sekarang itu adalah pandangannya adalah bear market guys ya. Pandangannya adalah bear market. Kalau misalkan mau nge-futures ya, pandangannya adalah nge-short seharusnya ya. Pandangannya harus nge-short sekarang.
Kemudian apa yang harus kita cari? Yang harus kita cari adalah dead cat bounce ya guys ya. Dead cat bounce. Apa itu dead cat bounce? Ya nanti bakalan kita jelaskan ya guys ya. Kita harus menjelaskannya runtut dulu ya sekarang ya, mulai sekarang. Oke. Pertama adalah market outlook dulu ya kan. Kita melihat marketnya itu seperti apa ya. Dan tetap bearish ya. Entah itu extreme fear, indeksnya itu gimana, itu adalah market outlook ya. Kemudian nanti ada technical, kemudian ada makro ya, ada on chain juga ya. Jadi kita untuk berpikirnya tuh urut-urutan dulu ya guys ya, ada urutannya. Oke, outlooknya ya semua junam ya pastinya ya, kelihatan ya di sini ya. Atau aku gedein guys. Aku gedein malah nggak kelihatan ya di situ ya. Oke, cuman ada koin ya yang sangat kuat itu apa guys ya? Yang nggak bisa naik, nggak bisa turun ya. Apa itu? Ya itu adalah stable coin guys ya. Ya bener ya, stable coin di sini. Dan di sini menariknya ya, di sini stable coinnya nggak satu guys ya. Tapi 0,995 kemudian USDC 0,997 guys ya. Di sini untuk USDC ya. Kemudian kalian pasti banyak yang bertanya ya, Dok, USDC sama USDT itu bagusan mana? Ya kalau aku pribadi tetap bagusan USDC guys ya, USDC. Ya, kenapa Dok kok USDC? Karena USDC ini di backup oleh Amerika, ya kan? Di backup oleh Amerika. Jadi dia nggak mungkin digarai ya, nggak boleh digarai itu apa guys? Dicari gara-gara lah, nggak mungkin dikerjain lah ya. Dia di backup oleh Coinbase ya kan, Coinbase. Nah Coinbase itu letaknya di Amerika Serikat ya, jadi dia nggak mungkin dikerjain lah. Kalau misalkan Tether itu dia sering banget ya, sering banget dikerjain, entah ditarik pajak, entah dia itu mau dibekukan USDT-nya gitu ya. Jadi aset dari stablecoin yang paling bagus adalah USDC ya, tetap ya. Jadi banyak orang yang menyimpan dolarnya di stablecoin itu kebanyakan adalah USDC guys ya. Tetapi kekurangan USDC adalah pairnya ya. Pairnya tuh nggak banyak di situ ya. Misalkan kayak apa? Misalkan kayak Manta gitu ya, Manta slash USDC. Loh sampai ngamuk guys ininya ya. Bentar. Misalkan Manta slash USDC nggak bisa guys ya. Saking superiornya guys ini ya untuk asetnya ya. Misalkan Manta slash USDC gitu kan jarang ya guys ya gitu. Kekurangannya adalah pairnya dari USDC ini sangat dikit ya. Nggak sangat dikit sih ya, lebih dikit daripada Tether ya, daripada USDT. Oke, kemudian Tron ya semua ambles ya guys ya, Doge ya. Bahkan meme coin sekelas Doge pun itu nggak dikasih naik ya. Emang ini adalah siklus terparah guys ya. Seharusnya untuk Doge ya, untuk Doge ini adalah safe play banget ya seharusnya ya. Safe play untuk mencapai setidaknya all time high lagi. Tapi semua juga nggak dikasih guys ya. Pengu itu bagus padahal ya. Tapi karena marketnya ini seret banget ya. Atau likuiditasnya itu terbatas, akhirnya ya nggak dapet ya. Chainlink tuh bagus ya. Chainlink tuh sebenarnya bagus, cuman dia udah perform ya. Chainlink ini pernah perform guys ya di tahun 2024 ya, di tahun 2024 akhir ya bahkan ya. Di tahun 2024 akhir itu dia naik ke 27 dolar guys ya, 27 dolar ya. Sebelumnya dia padahal masih di 6 dolar guys ya di sini. Aku ingat banget ya, Chainlink ini itu adalah koin pertama yang bullish duluan guys ya. Koin pertama yang bullish duluan itu Chainlink sebenarnya di sini ya. Ingat banget aku nih. Koin lainnya tuh masih di bawah ya, junam-junam. Chainlink ini masih naik sendiri ya. Oke. Kemudian apalagi guys? Ini udah susah guys ya, udah susah naiknya Doge yang menurutku Doge itu fundamentalnya sangat bagus ya. Banyak banget ya orang yang pegang Doge ya, termasuk Elon Musk ya. Elon Musk sendiri itu pegang Doge ya dan mensupport Doge itu sudah salah satu contoh yang sangat bagus banget ya. Kemudian Monero ini mirip dengan ZEC ya, atau Zcash ya. Apakah masih ada untuk potensi kenaikannya? Monero justru masih bagus ya, Monero ya. Kemungkinan orang ZEC ya, kayak 1 bulan, oke ya. Setelah Q6 di bawah, kemudian naik pun nggak terlalu guys ya, berarti ya. Untuk Monero ya, jadi aku tetap nggak berani ya untuk invest di Monero. Karena kenapa? Karena dia kenaikannya sedikit banget guys ya.
kenaikannya sedikit. Kalau 1 year, ya Monero nggak kemana-mana harganya ya. Dia dapat sentimen narasi privacy, tapi dia nggak senaik itu ya. Beda seperti Zcash ya. Zcash ini masih masih ada kenaikan guys ya, masih ada kenaikan, tapi menurutku ini sudah top ya untuk Zcash ya. Mungkin bisa digoreng naik lagi ya, mungkin ke 800 atau ke 700, tapi itu probabilitasnya rendah guys ya. Itu. Jadi sudah nggak ada menurutku kripto yang lagi di atas itu nggak ada. Bahkan sekuat Aster pun itu terpukul guys ya. Aster itu terpukul juga. Lainnya udah nggak ada guys ya. P Network siapa ya yang masih masih pegang P Network, PP, Ethena. Ya, jadi sekarang udah nggak ada yang menarik guys ya. Bahkan Aster, Hyperliquid juga udah nggak tertarik guys ya. Kenapa? Karena Bitcoinnya udah tembus ya, udah bear market. Jadi kita untuk membeli altcoin ya, ingat ya, karena membeli altcoin itu membeli pada saat bottom ya. Misalkan Bitcoin bottom itu baru kita membeli altcoin yang bagus ya, bukan sekarang untuk membeli altcoin itu. Kalau misalkan kalian masih sangkut dan ini ya 3,5 tahun ya bear market ya. Jadi kita siklus 4 tahunan itu sudah eh, siklus ya, siklus 4 tahunan itu sudah nggak apa, sudah nggak berjalan ya, udah nggak berjalan ya. Makanya ini sangat nggak ada yang menyangka cuma 3,5 tahun doang guys ya. Bahkan 2025 ini bisa jadi bear market. Kenapa? Karena pada saat kita tahun 2025 ya kan, itu harga Bitcoin ya, harga Bitcoin itu sudah lebih rendah daripada tahun 2025 yang awal guys. Ya, mana tahun 2025? Nah ini 2024, 2025. Nah, tahun 2025 kalian bisa lihat di sini harganya adalah 103.000 ya. Harga Bitcoin awal tahunnya 2025 itu 103.000 ya. Sekarang berapa? Sekarang 85, 86 ya. Berarti seharusnya sekarang itu adalah tahun bear market guys ya. Bahkan nggak sampai 3,5 tahun ya. Berarti tahun sekarang tahun 2025 itu adalah tahun bear market ya kan. Itu nggak make sense sebenarnya ya. Makanya banyak orang yang rugi ya udah ya emang separah itu guys ya untuk market kali ini. Oke, kita bisa melihat di sini nextnya ya. Apa kita bahas koin lagi ya? Bahas koin lagi, Litecoin. Litecoin ini belum perform ya. Kemarin itu seharusnya setelah Zcash itu bisa ada rotasi ke Litecoin ya. Karena Litecoin itu adalah perak di kripto ya. Perak di kripto itu adalah Litecoin ini. Perak tapi bukan beneran perak loh ya. Maksudnya itu anggapannya orang-orang zaman dulu ya untuk Litecoin itu adalah perak. Kalau misalkan Bitcoin itu adalah emas ya. Kronos nggak bisa ya. Polygon Matic ini padahal nggak udah minus banyak banget loh, tapi dia masih top 50 guys ya. Polygon Matic ya. Kemudian PUBG, Trump ya, Trump juga turun ya. Trump, Cosmos. Apakah ada yang menarik guys ya? Nggak ada kayaknya ya. Yang masih kuat itu Zcash, kemudian Hyperliquid sama Aster guys ya. Selain itu kayaknya nggak ada deh ya. Sui Junam, ayo. Siapa yang pegang Sui ya? Portofolionya Sui siapa? Nah ini ya. Kan ada yang di call di 4 dolar ya kan? Ada yang di call di 4 dolar atau 3 dolaran ya. Oke, siapa yang pegang Sui guys? Sui menurutku mati guys ya. Jadi nggak bisa kita membeli Sui guys ya. Oke, kemudian kok misalkan di bear market altcoinnya yang dibeli apa dok gitu ya? Yang dibeli adalah token yang di backup oleh Amerika guys ya. Mungkin kita bisa cari di sini ya. US crypto ya, crypto token. Oke. Kita bisa lihat di sini ya. Ternyata di coin market cap ada guys. Nah ini ya. Kalian bisa membeli tuh ya. Ini not financial advice ya, NFA. Ini sekali lagi ya aku bilang ya. NFA. Apa ya NFA? Artinya ya cari sendiri. Kita bisa membeli altcoin ya, itu yang di backup oleh Amerika sebenarnya ya. Ini adalah yang sudah diakui oleh Amerika. Kenapa? Karena kalau misalkan dia udah di backup sama Amerika, tokennya ini nggak mungkin delisting guys ya, nggak mungkin delisting.
Setidaknya nanti pasti akan terjadi pump ya di next cycle. Seperti apa? Seperti XRP ya, America Token ya, XRP, Solana, Doge, Cardano. Ini jelas ya America Token ya. Zcash ya bahkan ya, baru tahu aku. Kalau misalkan XRP, Solana ini udah jelas ya. Ethereum juga seharusnya ya. Ethereum sudah masuk ke America Token guys ya. Kenapa? Karena di WLFI ya, perusahaan punyanya Trump itu dia punya Ethereum tuh banyak banget ya. Sui, oh Sui ternyata masuk guys ya. Tapi nggak tertarik guys untuk Sui ya. Kemudian AV ini juga masih bertahan ya, bagus juga. Ondo no ya. Kemudian Filecoin ini token lama ya, token lama penyimpanan ya, storage. Ya, sama seperti Google Drive ya, Filecoin ini. Cuman ya kurang juga ya, kurang juga. CI Dash, Dash mungkin boleh ya, Dash. Kemudian Zcash juga boleh ya. Tapi nanti ya guys ya, ini untuk next cycle ya, bukan maksudnya kita jaga-jaga lah. Kalau misalkan kita mau serok itu serok yang apa gitu loh. Kalau yang aman ya itu ya Solana, kemudian Flux enggak ya. Yang bawah-bawah ini udah nggak tertarik guys ya. Berarti ya ada XRP ya, XRP ini kuat banget ya, backupannya ini kuat banget. Kemudian XRP Army itu juga sangat sangat loyal terhadap XRP ya. XRP, Solana, Doge, Cardano, BCH boleh ya, BCH, Zcash, kemudian Chainlink ya, Hedera, Hedgebar. Ya di daerah sini lah ya, di daerah sini tuh bagus ya. AVAX nggak perform sama sekali di siklus ini. Oke, coba kita lihat ya. AVAX, bener ya, nggak pernah perform ya. Kalian lihat di sini. AVAX terakhir kali perform dan harganya berapa? 100 guys ya. Waktu itu Avalanche memang bagus banget blockchainnya ya. Di Avalanche itu banyak game ya. Gamenya tuh banyak banget dan bagus-bagus waktu itu. Kalian lihat ya di sini. AVAX itu ya, padahal dia nomor 21 ya, nomor 21. Dulu 10 besar AVAX ini ya. Pada tahun 2021 puncaknya itu 134 guys, dan dia nggak mengalami kenaikan sama sekali loh ya. Cuman ke 60 ini ya, 60 terus selesai ya. 52 nggak ada setengahnya dari 100 bahkan ya. Avalanche ya. Jadi Avalanche menurutku ya sudah mati ya. Nggak bisa ya, tokennya yang hidup sekarang apa? Solana masih boleh, Dogecoin. Doge ini nggak bisa mati guys ya. Jangan meremehkan Doge ya. Mungkin daripada Doge atau Solana mungkin masih kuatan Doge ya, atau Cardano. Oke, nextnya ya kita lihat apa lagi. Itu tadi untuk yang bisa diserok di market cap, bear market ya. Yang bisa diserok di bear market itu adalah America Token ya, yang paling aman ya. XRP, Solana, Dogecoin, Cardano dan lain sebagainya ya. Kok yang bawah-bawah ini udah enggak ya, Uniswap enggak. Stacks itu adalah L2 dari Bitcoin enggak ya. 4G Penguin sangat susah guys ya. Sangat susah. Oke, nextnya ya. Nextnya langsung aja kita lihat apa. Ini ya. Fear and Greed Index menurut alternative.me di sini. Kita bisa lihat lagi di sini kita sudah ya extreme fear yang sangat fear sekali ya. Very fear, bawahnya fear. Sampai nggak bisa berkata-kata guys ya. Di sini mentoknya 6 ya. Dari alternative.me itu adalah 6 ya. Ini 6 itu 19 Juni 2022 ya kan. Sekarang kita di angka 13 ya. Di angka 13 ya. Ya kita kok misalkan benar-benar udah bottom ya mungkin bisa ya ke 6 ya. Ke 6 di sini ya. Extreme fear itu di 6 ya. Di 6 itu kapan dok? Perkiraan ya pasti di 2026 ya. Di 2026 kita hancur dulu ya kan, kemudian langsung disuntik sama disuntik sama stimulus ya, disuntik sama stimulus. Cardano iya bagus Cardano. Tapi bukan sekarang ya, nanti ya Cardano. Cardano itu juga kuat guys ya, untuk ada geng namanya ya. Untuk komunitasnya tuh namanya ada geng. Kalau misalkan XRP itu XRP Army ya, kayak gitu. Terus apa lagi yang kuat ya komunitasnya ya? Nggak ada setauku ya, nggak ada selain yang ada nama-namanya itu ya. Kalau ada geng, kalau misalkan XRP Army, yang lainnya apa? Nggak ada kayaknya. Oke, kita bisa melihat di sini ya dari coin market cap, crypto bubbles di sini ya. XMR masih oke ya, masih oke. Jadi dia belum mengalami penurunan lah, tapi di sini sudah
banyak orang yang nggak tertarik dengan Monero guys ya. Dengan Monero sudah banyak yang nggak tertarik, lebih tertarik ke Zcash sebenarnya ya. Lebih tertarik ke Zcash, tapi Zcash juga harganya udah tinggi banget ya, udah naik 1000% guys ya. Zcash naik berarti emang bener ya. Zcash naik itu adalah pertanda dari bear market ya. Pertanda dari bear market. Kenapa dok kok pertanda dari bear market? Ya karena dia token tua dan terlalu di-push ya. Bahkan tadi ada Tom Lee ya. Tom Lee itu bilang kalau misalkan banyak orang itu sekarang yang beli Zcash daripada Bitcoin. Nah, itu adalah salah satu dari top signal guys ya, top signal ya. Top signal dari Zcash ya. Tadi ada yang bilang kayak gitu ya di X ya. Oke, kemudian apa? STRK sudah enggak ya? STRK minus 71% ya dari awal rilis ya kan. STRK udah enggak. Crow adalah tokennya dari crypto.com ya, exchange ya. Kemudian ada IOTA. IOTA ini juga token lama juga ya. IOTA, Ondo enggak. Kaspa, Nix, PP, kasihan ya kayak PP, Bong kayak gini. Kalau misalkan ya ingat ya ini ya. Kalau misalkan nanti terbentuk dead cat bonds ya, dead cat bonds itu nyata ya, itu adalah waktu untuk kalian menjual guys ya, waktu untuk kalian menjual. Dead cat bonds itu apa gitu ya? Udah banyak yang tahu nggak? Gitu ya. Dead cat bonds ya. Dead cat bonds itu apa dok? Dead cat bonds itu ya. Bisa komen guys yang misalkan tahu dead cat bonds guys. Nanti berhadiah guys ya. Berhadiah menginap di villa 1 malam guys ya. Oke, nextnya ya. Nextnya adalah menurut CoinGlass di sini, CoinGlass ya untuk Crypto Fear and Greed Index di sini 12 ya. 12. Kita lihat lagi ya 12. Kemudian kita lihat tanggal 1 Maret ya. Februari guys, itu adalah 10 ya, Extreme Fear-nya ya. Extreme Fear-nya itu 10 ya. Sekarang kita ya mirip-mirip lah ya. Kemudian tahun 2022 gimana dok? Oke, kita lihat sama-sama ya guys ya. Oke, tahun 2022 bear market itu Crypto Fear and Greed Index-nya gimana? 6 ya, 6 ya. Ini adalah bottom dari segala bottom ya. Ada di Juni ya kan, ada di Juni. Itu yang paling rendah adalah di 6 guys ya. Itu. Ya mungkin kita tahun 2026 ya. Tahun 2026 kita bakalan melihat Bitcoin itu extreme fear-nya itu sampai ke 6 ya. Gitu. Nanti tak tunjukin juga ya. Kita potensi Bitcoin itu bottomnya di berapa gitu ya. Bottomnya di berapa itu ada datanya guys ya. Oke. Yang udah loss biarin loss ya guys ya. Yang udah loss biarin loss. Kita fokus ke depannya itu gimana. Kita nggak boleh kelewatan serok Bitcoin ya. Nggak boleh kelewatan serok Bitcoin. Dead cat bonds bull trap. Iya bener ya. Dead cat bonds bull trap. Iya likely kayak gitu ya. Tapi apa bedanya dead cat bonds sama bull trap biasa? Ayo, ada yang bisa jelasin nggak? Apa bedanya dead cat bonds sama bull trap biasa? Kenapa dia bisa dibilang kucing meninggoy bound? Kucing meninggoy lompat, guys. Kenapa? Kok bisa disebut kayak gitu? Apa perbedaannya? Ada yang tahu nggak? Oke, ini all season index dan ini fake ya. Di delete aja guys ini guys. All season index 47 itu 47 dari mana guys ya? Gundule guys. Ya nggak mungkin ini ya. Oke, kita bisa melihat di sini ya. Bitcoin liquidation map ya, dan ini sudah nggak digubris ya, nggak diperhatikan sama market selama sebulan lebih ya. Sebulan lebih itu banyak orang yang melakukan short ya, tapi nggak dilikuidasi sama sekali guys ya. Dan ini adalah kejadian satu-satunya ya sepanjang sejarah ya. Orang yang nge-short itu malah tambah kaya guys ya. Orang yang nge-short itu adalah tambah kaya itu adalah di siklus kali ini, dan nggak ada bouncing sama sekali ya. Bouncing gimana sih dok? Gini loh maksudnya ya. Nggak ada misalkan turun ya, turun kemudian ngebounce ya, kemudian turun lagi, ngebounce lagi, entah kayak gini, kemudian turun lagi, kemudian gini pergelok-gelok itu nggak ada ya. Ya weekly-nya juga ya sangat parah sekali ya. Jadi yang short ini adalah orang yang beruntung menurutku ya, yang cukup beruntung yang melakukan short itu. Padahal dulu itu short adalah makanannya para bandar guys ya. Makanannya para bandar itu adalah short. Sekarang yang beruntung adalah yang short. Oke. Jadi Bitcoin ini tetap ya, tetap lebih banyak yang nge-short daripada yang
ngelong ya. Tapi kalau sekarang ya sudah di harga 88.000 ya, 86.000, 80.000 itu sudah bear market ya kan. Tapi ya kalau misalkan orang melakukan short itu ya memang bear market guys. Ya gimana lagi? Orang bear market ya harus nge-short ya kita pandangannya. Oke, kemudian kita lihat dari liquidation heat map ya. Liquidation heat map ini apa dok? Ini adalah likuidasi apa ya? Bukan likuidasi guys, maksudnya ini apa sih itu namanya? Ini loh guys, likuiditas. Susah banget ya. Likuiditasnya tuh banyak yang membeli di harga ini ya, di harga 83.000. Itu antri ya, antri di sini. Yang membeli di harga 83.000 itu banyak banget di sini ya. Jadi ya kalau misalkan ada harga ke bawah sini kemungkinan agak mantul sedikit ya di daerah sini. Berdasarkan likuiditas heat map ya. Berdasarkan 48 jam, kalau 3D gimana 3D? 3D sama ya di 83.000. Yang atas tuh malah nggak ada sama sekali guys ya. Malah nggak ada sama sekali di atas ini. Satu week. Oke, coba kita ke bawahin gini. Oke. Ada lagi yang beli itu di 8 berapa ini? Oke, 82 tadi, 83 sama di bawah sini guys ya. 80. Oke, coba 6 bulan guys. Nggak ada guys ya. Nggak ada ya. Jadi likuiditas ini bisa berarti juga banyak orang yang melakukan apa? Stop loss ya. Stop loss juga bisa di sini ya. Di sini antara stop loss dan juga beli ya, harga beli juga ya di sini. Kebanyakan itu volumenya ada di 83.000 guys. Oke, kita lanjut nextnya ya. Ini adalah bulan terburuk bagi Bitcoin ya. Quarterly ya, quarterly itu 4 bulan ya. Q4 ya, Q4 minus 23% ya. Dan sedangkan kita masih di bulan November ya. Kita masih di bulan November tapi sudah minus 23%. Ini nggak ada yang memprediksi sama sekali guys ya. Ini sungguh sangat parah ya Novembernya ya. November guys ya, N-nya apa ya? Nangis guys N-nya ya. November ya, di sini ditulis guys. N November ya. November. N-nya apa guys? Nangis guys ya. Gila sih ya. Cuman kita tetap bisa cuan ya, tetap bisa cuan ya. Kayaknya memang siklus 4 tahunan itu sudah ngebreak ya, sudah ngebreak ya. Kalau misalkan siklus 4 tahunan itu ngebreak ya, berarti kita untuk bull run-nya ya itu bisa pendek-pendek ya guys ya nanti. Mungkin bisa 3 tahun sekali ya, 3 tahun kemudian turun, 3 tahun lagi, 3 tahun lagi kayak gitu. Dengan penurunan yang sangat sedikit ya, mirip seperti S&P 500 ya nantinya ya. Semakin apa ya? Semakin panjang nanti siklusnya. Masa halving dari Bitcoin ya semakin sering ngomong apa sih aku ini. Ya, jadi semakin banyak halving dari Bitcoin, harga Bitcoin nanti semakin tidak volatil guys. Dan siklus 4 tahunan itu jelas sudah patah ya maksudku ya. Sudah patah, sudah nggak bekerja lagi ya. Kayak gitu. Siklus 4 tahunan sudah patah dimulai dengan tahun 2025 yang busuk ini ya. Oktober minus 36%. November minus 21% ya. Nggak pernah guys ya, minus 21% di bull market itu nggak pernah. Kenapa ya? Karena kita lihat sendiri, tahun 2021 ya, minusnya 7%. Oke, minus 7% oke. Kenapa? Karena pada saat Desember, Oktober ya, itu sudah plus 40% ya. Jadi make sense kalau misalkan November itu turun 7%, nggak masalah guys. Gitu ya. Nah, kita di sini ya, Oktobernya udah merah ya, kemudian Novembernya juga merah. Aneh di sini. Di sini nggak ada kenaikan yang luar biasa signifikan, nggak ada ya. Bahkan 15% nggak ada. September ini juga hampir rungkat loh September ini ya. September hampir rungkat, kemudian Oktober juga minus juga ya. Kita lihat siklus 2021 bull market ya. Di sini Oktober positif ya. Kemudian tahun 2017 bull market. Oktober lancar, November lancar, Desember lancar. Ya, kemudian tahun 2013 nggak usah ditanya ya. Ini malah gila ya, 449% untuk Bitcoin, guys.
Dok, kira-kira koin CZ turun, koin CZ turunnya bakal dalam nggak ya dok? Dalam ya. Semua altcoin itu minus 90% ya, minimal itu ya, semua ya. Entah itu koin CZ, entah itu koinnya Trump, entah itu koinnya eh, Purbaya, entah itu tokennya Pak Prabowo gitu ya. Javier Milei, kemudian siapa lagi guys? Kim Jong Un ya, Kim Jong Un ya. Kemudian Vladimir Putin ya, tetap sama guys ya. Kalau misalkan bear market nggak usah di hold ya, nggak usah di hold ya. Atau kalian bisa berpegangan ya. Kalau misalkan nanti terjadi dead cat bounce ya kan, itu adalah satu-satunya ya, atau chance terakhir, kesempatan terakhir kalian ya, untuk membuang altcoin kalian itu di sini ya. Ya, nanti tak jelasin apa maksudnya kucing ya, kucing mati loncat ya, kucing mati bisa loncat guys. Oke, Novembernya nangis ya. Tuh, tapi kita tetap tetap semangat ya, tetap harus semangat guys. Oke. Nextnya ya, di sini tadi udah ya market outlooknya, market outlooknya jelas bearish ya. Untuk dari price actionnya ya, kemudian crypto fear and greed-nya ya, kemudian ini hijau-hijau itu hijau kopong guys ya, hijau kopong, nggak ada kenaikan sebenarnya ya. Farcoin ya, Farcoin juga acur ya kan. Kredit coin ini apa guys ya? Kredit koin ya, CCD, cacat ini guys ya. CCD itu kan singkatan dari cacat ya biasanya. Concordium guys ya, Concordium ya. OG ini apa guys? OG nggak tahu ya. Sano ini token-token baru-baru semua ya, token-token baru dan nggak ada fundamentalnya ya jelasnya ya. Ini kopong semua ya, vaporware semua ya. SPX naik dan XPX ya pastinya udah hancur guys, nggak bisa ya. Orang Doge aja hancur ya, apalagi SPX guys. Doge itu di backup oleh Elon Musk loh ya. Kemudian Sahara yang kalau kalian suka gurun Sahara, bisa beli Sahara guys. Sahara AI, kemudian BEM ini waktu itu jagoan guys ya. BIM ini ya. BIM ini adalah industri gaming ya. Bahkan sekarang gaming nggak naik satupun guys ya. Gaming itu industrinya sebenarnya seru guys ya. Gaming itu nggak naik sama sekali ya. Sama sekali di siklus ini. NFT juga nggak naik sama sekali guys ya. Emang ini parah sih ya. Gara-gara kakek guys ya. Gara-gara kakek kematian ya. Kakek kematian itu parah ya. Oke, kita lihat di 200 sampai 300 ya. 200 sampai 300 dulu. Useless ini juga, ini bagus sebenarnya ya. Useless ini bagus ya. Mirip seperti Fartcoin dia ya. Cuman ya sebagus-bagusnya meme coin guys ya. Tetap tetap turun ya di sini ya. Melania ini malah minus 99% guys ya. Ini bener-bener scam ya. Scam guys ya. Untuk Melania ya. Melania, XPR ini apa guys? Temannya XPL kah? Beat. Siapa yang suka Honda Beat guys? Yang motornya Beat Karbu siapa guys? Di sini guys. Ini guys, harus beli ini guys. Audiera ya. Jadi kalau misalkan motornya kalian Honda Beat ya ini guys, beli Beat guys. Giggles, oke masih ada Giggles ya. Giggles ini ya tokennya Binance ya, meme coinnya Binance di sini. Di sini slow ya, slow bleeding guys ya. Slow bleeding itu turunnya secara perlahan tapi menyakitkan ya, slow bleeding ya. Sama kita kayak ditusuk ya, terus habis gitu ya itu guys, apa perdarahannya kita tuh sedikit-sedikit tuh move ini movement ini juga sempat viral ya, movement ya. Snack ya. Snack ini meme coin ya pastinya ya. LCH ini dulu jagoan juga ya LCH. Sebentar ya guys ya. Di sini sambil screening ya. Siapa tahu ada yang bagus guys. T itu apa? Enggak ada ya. Oke. Koin 400. Oke, Pipin ya. Pipin ini juga dulu viral ya. Narasi AI. Pipin. Narasi AI ini juga dulu keren banget ya. Keren banget. Terus habis itu Junam ya. AI bubble guys. Jadi ini pompoman ya, pompoman. Hati-hati ya, jangan beli yang kayak gini guys. Ya beli kalau beli ya nggak apa-apa, terserah kalian sih ya. Tapi ini pompoman ya, kelihatan ya.
Itu kalian mau nge-short juga kena rungkat ya, kalian ngelong juga kena rungkat kalau kayak gini ya. Ini ya, naik 190 200% guys, gila. 200% guys sehari ya. Sehari 200% ya. Oke, kemudian Well, Torn, CTSI, BBT, Giga ya. Kemarin banyak banyak yang suka ya. Ada yang suka Giga Chat ya guys ya. Giga Chat ini juga sempat viral juga ya. TNSR ya, Tensor kemarin juga ada yang beli ya. Gambling di Tensor juga. Osa ini siapa guys? Anjing ya guys ya. Ini meme coin ya. LQTY, SKD, Bitcoin ini juga juga bagus guys ya. Bagi kalian yang meme coin mania pasti tahu ya Bitcoin yang ini ya. Bitcoin ini bagus guys ya. Meme coin Harry Potter, Obama, Sonic 101 Inu guys ya. Apa kalian baru baru tahu ya? Apa kalian baru tahu ya ini ya? Ini dulu dulu kuat loh guys ini ya. Ini tokennya Murat guys ya. Tokennya Murat ini Bitcoin ini ya. Bitcoin yang ini guys ya. Sempat sempat viral dan harganya dulu itu kuat banget ini ya. Bitcoin ini ya. Mirip seperti Bitcoin juga ya harganya dulu. Oke, jadi kita ini seperti nostalgia ya guys ya. Nostalgia, DYM, Zen, apalagi guys, Edge, Aura ini ya sempat naik kenceng banget ya. Nah ini ya, Door, ini langsung ini banyak yang jadi kaya guys di sini guys. Ya nggak banyak sih, maksudnya ya ada ya. Orang yang beli Aura ya dari sini naik langsung boom. Ih ini gila sih, ini naik berapa persen guys ya? Satu dua dua ribu persen guys ya. 200x ya, 200x kalau kamu beli di sini 200x guys ya. Gila, Aura ini emang gila ya, Aura ini ya. 200x guys. Kalian beli 10 juta langsung dapat berapa guys? 20x, 20x jadi 2M guys. Ali ya, Ali ini kayak saham ya, Ali ya. Ali.